Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami pada mata kuliah pembelajaran sosial emosional. Anggota kelompok kami yaitu Lutfiah Ayuhunisa, Nova Huriyatun Nasihah, dan Rahadatul Alsi. Yang pertama yaitu, apa tantangan bagi guru untuk menjadi contoh atau teladan khususnya dalam hal sosial emosional? Yang pertama, guru perlu menjaga keseimbangan antara profesionalisme dan empati. Mereka harus tetap menunjukkan kepedulian dan dukungan kepada siswa, sambil tetap menjaga batasan profesional agar tidak terlalu terlibat secara emosional. Yang kedua, guru sering menghadapi tekanan dan stres yang datang dari tanggung jawab pekerjaan seperti beban kerja yang tinggi, tuntutan kurikulum, dan ekspektasi dari orang tua serta manajemen sekolah. Yang ketiga yaitu, siswa memiliki latar belakang dan kebutuhan emosional yang berbeda, sehingga guru perlu memiliki kemampuan untuk memahami secara individual. Yang keempat, guru harus terus-menerus mengembangkan keterampilan sosial emosional mereka sendiri melalui pelatihan dan refleksi pribadi. Dan yang kelima yaitu, guru juga perlu mengatasi potensi kurangnya dukungan dari pihak lain di sekolah, seperti rekan kerja atau manajemen yang mungkin tidak sepenuhnya memahami pentingnya keterampilan sosial emosional dalam pendidikan. Selanjutnya yaitu kasus yang berkaitan dengan hal di atas berdasarkan pengalaman saat mengamati proses belajar mengajar di kelas. Yang pertama yaitu menjaga keseimbangan antara profesionalisme dan empati. Ibu Feni Ariati selalu berusaha menunjukkan empati kepada siswa yang memiliki masalah pribadi. Namun, ia juga menjaga batasan profesional agar tidak terlalu terlibat secara emosional dengan memberikan dukungan yang tepat tanpa melibatkan diri secara berlebihan. Yang kedua, mengelola tekanan dan stres. Bu Feni Ariati, dengan beban kerja yang cukup tinggi dan ekspektasi dari manajemen sekolah, tentunya sering merasa stres. Namun, ia bisa mengelola emosinya dengan baik, sehingga tetap mampu memberikan dukungan emosional kepada siswa. Dan yang ketiga, memahami dan merespon kebutuhan emosional individual siswa. Ibu Feni Ariati terkadang menghadapi siswa yang merasa cemas ketika menjelang ujian. Dengan keterampilan mendengarkan yang baik, Ibu Feni Ariati mampu mengenali tanda-tanda kecemasan dan memberikan dukungan serta strategi belajar yang sesuai untuk mengatasi kecemasan tersebut. Selanjutnya yaitu, bagaimana sekolah bisa mendukung pembelajaran sosial emosional dan apa saja tantangan bagi sekolah? Yang pertama yaitu bentuk dukungan sekolah. Pertama, pelatihan guru. Sekolah dapat menyediakan pelatihan dan pengembangan profesional untuk guru agar mereka memiliki keterampilan sosial emosional yang baik dan dapat mengajarkannya kepada siswa. Yang kedua yaitu kurikulum inklusif, yaitu dengan mengintegrasikan keterampilan sosial emosional dalam kurikulum, sehingga siswa dapat belajar tentang empati, kesadaran diri, belas kasih, dan penyelidikan kritis secara sistematis. Dan yang ketiga, lingkungan yang mendukung. Dengan menciptakan lingkungan sekolah yang aman, inklusif, dan mendukung, di mana siswa akan merasa dihargai dan didengarkan. Yang keempat yaitu program ekstrakurikuler. Sekolah bisa menawarkan program ekstrakurikuler yang mendukung pengembangan keterampilan sosial emosional seperti klub debat, kegiatan sukarela, atau kelompok diskusi. Dan yang kelima, keterlibatan orang tua. Melibatkan orang tua dalam proses pembelajaran sosial emosional, sehingga mereka dapat mendukung perkembangan anak-anak di rumah. Berikutnya adalah tantangan bagi sekolah. Yang pertama, sumber daya yang terbatas. Kurangnya sumber daya seperti waktu, dana, dan tenaga dapat menghambat upaya sekolah dalam mengimplementasikan program sosial emosional. Yang kedua, kurangnya pelatihan. Tidak semua guru memiliki pelatihan atau pengetahuan yang memadai tentang keterampilan sosial emosional, sehingga sulit bagi mereka untuk mengajarkannya secara efektif. Yang ketiga, budaya sekolah yang tidak mendukung atau kurangnya kesadaran tentang pentingnya keterampilan sosial emosional dapat menjadi hambatan dalam implementasinya. Yang keempat, evaluasi yang sulit.
Sulit untuk mengukur perkembangan keterampilan sosial emosional jika disebabkan aspek yang lebih subjektif dibandingkan dengan keterampilan akademik. Berikutnya, apakah karakteristik peserta didik bisa mempengaruhi penerapan pembelajaran sosial emosional? Jelaskan bagaimana menghadapi kendala tersebut. Ya, karakteristik siswa bisa sangat mempengaruhi penerapan pembelajaran sosial emosional. Karakteristik seperti latar belakang, kemudian budaya, pengalaman hidup, kemampuan kognitif, dan kondisi emosional masing-masing siswa dapat mempengaruhi bagaimana mereka merespon dan berpartisipasi dalam pembelajaran sosial emosional. Selanjutnya, apakah karakteristik peserta didik bisa mempengaruhi penerapan pembelajaran sosial emosional? Jelaskan dan bagaimana menghadapi kendala tersebut. Faktor yang pertama adalah latar belakang budaya. Karakteristiknya, siswa dari latar belakang budaya yang berbeda memungkinkan terjadi perbedaan nilai, norma, dan perilaku. Sehingga cara menghadapinya, guru perlu memahami dan menghargai perbedaan budaya serta menciptakan lingkungan kelas yang inklusif. Guru bisa menggunakan contoh yang relevan dengan berbagai budaya dalam materi pembelajaran agar dapat membantu peserta didik merasa lebih terhubung. Faktor yang kedua adalah pengalaman hidup. Siswa dengan pengalaman hidup yang berbeda, seperti trauma atau kondisi keluarga yang tidak stabil, mungkin memerlukan dukungan emosional tambahan. Cara menghadapinya, guru harus peka terhadap tanda-tanda stres atau kecemasan pada siswa dan menyediakan dukungan secara emosional. Yang ketiga adalah faktor kemampuan kognitif. Siswa dengan berbagai tingkat kemampuan kognitif mungkin memerlukan pendekatan yang berbeda dalam pembelajaran sosial emosional, sehingga cara menghadapinya, guru dapat menerapkan pendekatan diferensiasi di mana strategi dan metode pengajaran disesuaikan dengan kebutuhan individu siswa. Yang keempat adalah faktor gaya belajar. Siswa memiliki gaya belajar yang berbeda seperti visual, auditori, atau kinestetik. Cara menghadapinya, guru dapat menggunakan berbagai metode pengajaran yang mencakup berbagai gaya belajar agar dapat membantu siswa merasa lebih terlibat dan memahami materi dengan lebih baik. Yang kelima adalah faktor kondisi emosional. Siswa dengan kondisi emosional yang berbeda, seperti kecemasan atau depresi, mungkin memerlukan pendekatan yang lebih hati-hati, sehingga guru harus memiliki keterampilan mendengarkan yang baik dan kemampuan untuk mengenali tanda-tanda masalah emosional. Selanjutnya masuk pada pembahasan mengidentifikasi pembelajaran sosial emosional melalui pengamatan film. Pada topik kali ini, kami akan membahas terkait film Negeri Lima Menara. Film Negeri Lima Menara ini menceritakan tentang perjalanan seorang pemuda bernama Alif yang berasal dari Sumatera. Awalnya, Alif memiliki impian untuk dapat melanjutkan sekolah negeri. Namun, orang tuanya lebih mengharapkan dia untuk masuk ke pesantren. Nah, keinginannya ini akhirnya menurunkan egonya sendiri dan menuruti permintaan orang tuanya untuk masuk pesantren Madani di Ponorogo, Jawa Timur. Selama di pesantren, Alif banyak belajar tentang ilmu agama, persahabatan, dan nilai-nilai kehidupan. Pertemuannya dengan kelima teman barunya dan sosok guru yang inspiratif memberikannya motivasi untuk meraih cita-cita. Lalu, hal-hal apa saja yang bisa dipelajari dari film Negeri Lima Menara yang berhubungan dengan guru sebagai agen perubahan? Yang pertama, terkait motivasi dan inspirasi bagi siswa. Dalam film ini, sosok guru di Pondok Madani, terutama Kiai Rais, memberikan motivasi kepada santri dengan kata-kata menjada wajada, yang artinya siapa yang bersungguh-sungguh maka akan berhasil. Nah, sebagai seorang guru, kita perlu menanamkan semangat pantang menyerah kepada siswa agar mereka percaya bahwa kerja keras akan membawa hasil. Yang kedua, membangun karakter kedisiplinan. Guru di Pondok Madani tidak hanya mengajarkan ilmu akademik, tetapi juga membentuk karakter siswa dengan disiplin, tanggung jawab, dan mandiri. Dalam dunia pendidikan, guru harus menjadi teladan yang mengajarkan nilai-nilai penting tersebut.
Yang ketiga, membangun karakter kedisiplinan. Guru di Pondok Madani tidak hanya mengajarkan ilmu akademik, tetapi juga membentuk karakter siswa dengan disiplin, tanggung jawab, dan kemandirian. Dalam dunia pendidikan, maka guru harus menjadi teladan yang mengajarkan nilai-nilai penting seperti kejujuran, ketekunan, dan kepedulian terhadap sesama. Yang keempat, mendorong siswa untuk bermimpi besar. Para tokoh dalam film ini memiliki impian besar dan juga mendapatkan dukungan dari guru mereka untuk tidak takut bermimpi dan berusaha mewujudkannya. Guru harus menjadi fasilitator yang membantu siswa menemukan potensi mereka serta mendukung mereka dalam mencapai cita-cita. Hubungan film Negeri 5 Menara dengan pembelajaran sosial emosional. Yang pertama adalah kesadaran diri. Kesadaran diri yang ditunjukkan dalam film ini terlihat melalui tuturan ekspresif Alif ketika berinteraksi dengan temannya dan kemampuannya mengelola emosinya ketika konflik dengan orang tuanya yang lebih ingin Alif untuk masuk pesantren. Sikap kesadaran diri membantu individu menangani perubahan emosi yang tidak terduga dengan sikap yang lebih tenang. Yang kedua adalah kesadaran sosial. Kesadaran sosial ditunjukkan dari sikap Alif dan kawan-kawan ketika mendukung Baso agar percaya diri saat tampil membawakan pidato berbahasa Inggris saat acara besar pesantren. Sikap kesadaran sosial ini dapat mengembangkan hubungan yang positif dan menumbuhkan rasa empati terhadap orang lain. Yang ketiga adalah manajemen diri. Pencerminan manajemen diri terlihat dalam kerja keras perjuangan Baso dan kawan-kawan untuk menampilkan drama pada pentas seni akbar. Sikap manajemen diri ini membantu individu dalam mengambil inisiatif agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai. Dan yang keempat adalah bertanggung jawab. Nilai pendidikan tanggung jawab tergambar dalam aturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang wajib ditaati setiap santri yang ada di Pondok Pesantren Madani. Rasa tanggung jawab ini membantu pembentukan sikap disiplin. Sehingga sikap tanggung jawab ini perlu dibiasakan agar individu biasa untuk menerima konsekuensi dari tindakan yang dilakukan. Sekian presentasi dari kami kelompok 5. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.